Oke, jadi yang kedua ini gagal jantung diagnosis dan tata laksana. Ini judul yang cukup general. Menurut saya waktu saya diberikan ini, saya bakal bicara cukup banyak sebenarnya. Tapi setelah tadi ada presentasi dari Dokter Aditya, saya kira saya banyak dibantu oleh beliau. Itu mencakup lumayan besar slide saya. Gitu. Jadi mungkin kalau yang agak-agak beririsan mohon dimaklumi. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak membahas yang beririsan ya. Jadi gagal jantung pada anak. Ilustrasi kasus nih, bayi 2 bulan, sesak nafas, itu terputus-putus. Kemudian dilihat orang tuanya kok semakin lama semakin sesak, nafasnya semakin cepat, anaknya juga semakin lemah. Kalau nyedot susu tuh, atau ASI nggak pernah kuat. Ya, akhirnya dibawa ke UGD, saturasinya ternyata diukur nggak sampai 95%. 94%, room air, RR-nya 55 kali per menit dengan heart rate yang cukup cepat. Ada murmur yang sangat faint ya, karena heart rate yang cepat tuh bikin murmur nggak bisa kedengaran bagus dengan retraksi subkostal. Kemudian tidak ada cyanosis. Ronsennya seperti itu. EKG tidak kita lakukan. Kemudian dari echo-nya ditemukan hal seperti ini. Kita lakukan echo secara situ, karena ini kan kecurigaannya ada sesuatu masalah jantung. Nah, apa yang kalian temukan? Apa yang teman-teman temukan dari echo ini? Mungkin bagi yang dokter jantung yang hadir di sini sudah bisa melihat. Ini adalah sebuah PDA besar ya. PDA yang bahkan lebih besar daripada ukuran pulmonary artery-nya. Ini ada diagnosisnya ya, dengan gambaran kita lihat LA-LV dilatasi dengan gambaran pulmonary vein yang sangat deras. Ini adalah sebuah penyakit jantung bawaan yang bermanifestasi sebagai sebuah gagal jantung. Terapinya apa? Medikamentosa apa? Intervensinya apa setelah itu? Dilakukan intervensi non farmakologis, intervensi non bedah atau dilakukan bedah? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lihat. Apakah memang pasien tersebut cukup diberikan farmakologi treatment saja atau kita lakukan intervensi yang lain, farmakologi. Kalau kita melakukan intervensi, apakah perlu konsulkan ke dokter bedah atau kita cukup dari dokter bedah jantung, dokter jantung anak yang mengerjakan. Nah, itu kita harus kita lihat lagi. Jadi secara epidemiologi, etiologi, presentasi klinis, dan natural history itu berbeda dengan dewasa. Kebanyakan kalau pada anak dan bayi itu diakibatkan karena penyakit struktural atau penyakit jantung bawaan. Beda sama dewasa. Jadi untungnya kita punya PNPK tahun 2023 yang diterbitkan oleh langsung Kementerian Kesehatan dan bekerjasama dengan Perki dan IDAI untuk merumuskan sebuah PNPK. Nanti bisa silahkan download di masing-masing di website dari Kemenkes. Morbiditas tinggi kalau tidak ditreatment secara optimal dengan kelahiran yang di 7 sampai 100.000 kelahiran. Mortalitas 7% terutama jika diakibatkan oleh PJB kritis. Etiologi terbanyak lebih dari 50% atau bahkan lebih ya kalau di Indonesia, saya kira paling banyak adalah penyakit jantung bawaan diikuti oleh kardiomiopati dan penyakit jantung didapat seperti penyakit jantung rematik misalnya atau miokarditis. Screening sangat penting untuk menilai penyakit jantung bawaan kritis terutama yang berkaitan dengan gagal jantung. Dan etiologi kita bisa lihat di sini bahwa congenital heart disease itu memiliki cukup banyak penyebab ya. Ada yang left to right shunt untuk volume overload seperti ventricular septal defects ya, complete atrial ventricular defect, PDA, AP window dan lain sebagainya. Kalau yang valvular regurgitation, mitral regurgitation, aortic regurgitation. Tapi cenderung kalau mitral atau aortic regurgitation pada yang penyakit jantung bawaan cukup jarang. Lebih banyak ada yang left to right shunt. Atau bisa disebabkan karena sebuah outflow tract obstruction menyebabkan pressure overload pada ventricle kiri, misalnya aortic stenosis, mungkin pada ventricle kanan pulmonary stenosis, atau bahkan coarctatio aorta, ya. Atau kardiomiopati, dilated kardiomiopati, myokarditis, ini diakibatkan karena penyakit jantung yang didapat, misalnya pada infeksi virus yang menyebabkan myokarditis, ya, atau penyebab yang lain, contoh familial carnitin deficiency, atau bahkan hypertrophic kardiomiopati yang diakibatkan karena jantung bawaan ya. Bawaan juga bisa menyebabkan kardiomiopati, contohnya hypertrophic kardiomiopati. Kemudian aritmia ya, yang tadi saya bilang atrial takikardi, SVT berulang yang tidak ditreatment secara bagus lama-lama menyebabkan kardiomiopati dan gagal jantung.
namanya takikardi induced cardiomyopathy. Kalau infeksi, sepsis induced myocardial dysfunction bisa terjadi kalau sepsisnya berat dan tidak tertangani, atau bahkan pasien dengan tirotoksikosis atau fistula sistemik arteriovenous dan anemia berat yang bisa menimbulkan gejala yang mirip-mirip dengan heart failure. Kalau penyebab asianotik PJB tadi sudah disebutkan oleh Dr. Aditya bahwa disakibatkan karena lesi left to right shunt seperti ASD, VSD, AVSD, PDA, dan parsial APVD. Lesi obstruktif disebabkan aortic stenosis, pulmonary stenosis, atau koaktasio aorta, dan penyakit jantung bawaan asianotik lain-lain, contoh masalah koroner, contohnya kayak mitral stenosis kongenital, chordae atriatum, fistula koroner, atau Alkapa. Alkapa itu eh, bukan binatang yang mirip kambing itu ya, alpaka namanya. Kalau Alkapa itu anomalous left coronary artery from pulmonary artery. Wah, apalagi tuh? Wah, itu cukup banyak istilah-istilah PJB yang memang membuat bingung ya, tapi nanti coba kita pelajari satu-satu yang tersering saja ya. Nah, kemudian kalau yang cyanotik, ini tadi juga sempat dibahas, kalau yang masalah gagal jantung biasanya diakibatkan karena yang tengah itu, yang aliran parunya meningkat, ya. Contoh TGA, truncus arteriosus, double outlet right ventricle, TAPVC non-obstruktif atau yang obstruktif, atau yang pulmonary vein hypertension, contoh HLHS atau yang obstruktif TAPVC. HLHS itu apa sih? Itu hypoplastic left heart syndrome, ya. Salah satu penyakit jantung bawaan kritis yang sampai saat ini bahkan di luar negeri pun tidak bisa tertangani dengan baik. Nah, ini yang paling sering. Contoh, misalnya VSD. VSD itu ada lubang di interventricular septum. Contohnya gambarannya di situ tuh sangat besar ya, ada lubang ya di antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ini contoh kalau ini PDA ya, dia ada ductus arteriosusnya tidak menutup pada pasien-pasien yang udah lebih dari 2 hari. Kalau dia cukup besar, apalagi yang lebih dari 5 mm, dia akan menimbulkan masalah. Dia akan menimbulkan heart failure symptom. Nah, ini contohnya, ini dari echo-nya, gambaran seperti ini. Atau ASD. ASD ini biasanya muncul pada adolesen, jadi agak tua ya, umur di atas 10 tahun, atau bahkan muncul pada saat usia lebih dari 20-30 tahun. Dia ada defect atau lubang antara atrium kiri dan atrium kanan, itu ada lubang cukup besar. Nah, ini gambaran echo. Ini makanya echo dibilang sangat penting ya, karena merupakan diagnosis pasti dari penyakit jantung bawaan atau kelainan intrakardiak lain. Kemudian, nah ini salah satunya juga bisa. Ini adalah atrioventricular canal defect ya, jadi dia ada lubang di tengah-tengah bisa menimbulkan ASD dan gambaran VSD. Jadi gabungan antara ASD dan VSD namanya atrioventricular canal defect atau atrioventricular septal defect kalau kita di Indonesia bisa istilahnya. Nah, kalau coarctation aorta itu adalah adanya penyempitan pada aorta sebelah distal dari cabang ketiga ya. Yang kita lihat di sini ada sedikit penyempitan itu di gambaran echo-nya menimbulkan gradien yang cukup besar. Ini juga lesi obstruktif atau ada aortic valve atau katup aortanya dia buntu. Ya, ini juga kongenital juga bisa meskipun cukup jarang ya. Namanya congenital aortic stenosis ya. Nah, ini hypoplastic left heart syndrome ya. Hypoplastic left heart syndrome adalah underdeveloped left ventricle dengan katup aorta biasanya tidak normal. Nih, katup aortanya bahkan bisa aortic stenosis, aortanya kecil, kemudian ada pinch aorta atau coarctatio aorta atau bahkan tertutup sama sekali dengan disertai ada PDA. Nah, ini hypoplastic left heart syndrome. Ini kompleks kalau ini. Ini harus dirujuk secepatnya untuk mendapatkan data laksana. Patofisiologinya, cedera miokardium dulu, apapun penyebabnya, mau itu infeksi virus, atau itu PJB, atau itu sebuah toksik, atau hal-hal lain ya. Nah, kalau pada dewasa paling banyak adalah infark miokard, atau serangan jantung. Kalau pada anak, PJB. Dan timbul mekanisme kompensasi, RAA sistem meningkat, renin angiotensin aldosteron sistem akan terjadi meningkat, ya. Kemudian sympathetic nervous system juga meningkat, menimbulkan peningkatan laju denyut jantung, kontraktilitas meningkat, preload juga meningkat,
peningkatan elemen-elemen kontraktil dan tadinya kompensasi ini akan membantu. Kenapa? Karena eh, ginjal itu kan membutuhkan aliran darah cardiac output yang cukup adekuat. Nah, kalau dia pada gagal jantung, dia nggak cukup adekuat dapat darah, maka dia menimbulkan sinyal yang tadi, sehingga aliran darah masuk ginjal akan meningkat. Namun, itu mekanismenya akan menimbulkan maladaptive respon pada jantung. Sehingga yang tadinya kompensasi menjadi tidak terkompensasi, karena jantung dipaksa untuk bergerak sangat cepat, sangat berat, jantungnya sendiri lama-lama tidak akan tahan, terjadi peningkatan tekanan intrakardiak, terjadi peningkatan afterload, terjadi myocardial oxygen consumption yang semakin meningkat, dan akhirnya wall stress di otot jantung juga meningkat. Lama-lama menimbulkan gejala. Kalau sudah terjadi seperti ini, tekanan intrakardiak semuanya naik, kemudian masuk ke paru-paru, terjadi eh, terjadi kebocoran atau ekstravasasi cairan masuk ke dalam paru-paru, pasiennya sesak akibat ini. Nah, di jantungnya sendiri terjadi disfungsi miosit progresif, terjadi apoptosis sel, dan akhirnya decompensated heart failure akan terjadi, dan terjadi penurunan dari fungsi sistolik dari ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Ini kalau sudah terjadi seperti ini, maka biasanya pasien tersebut sudah akan sesak berat dan sangat simptomatik ya. Mekanismenya volume overload bisa disebabkan PJB, misalnya ASD, VSD, PDA, mitral regurgitasi, aortic regurgitasi, anemia sepsis. Pressure overload pada ventricle diakibatkan karena gangguan katup biasanya ya, seperti aortic stenosis atau pulmonary stenosis atau koaktasio. Kardiomiopati adalah langsung kena ke miokardnya, berhubungan dengan disfungsi miokard ya. Atau bahkan pH juga bisa, tapi kita tidak akan bahas pH pada kuliah hari ini atau pada presentasi kali ini karena ini bahasanya udah agak lain biasanya. Atau penyakit arteri koroner, contohnya tadi saya bilang Alkapa atau mungkin fistula koroner ya. Cyanosis kronis juga bisa bikin heart failure dan aritmia tentu saja. Yang tadi sesuai dengan yang tadi saya bahas di awal, aritmia kalau dibiarin terus lama-lama dia bisa bikin heart failure atau gagal jantung. Manifestasi klinis berbeda-beda pada tingkat level umur. Kalau neonates, feeding difficulty, nggak bisa makan dengan puas, jadi berhenti-berhenti. Kalau menyusu berhenti, disertai dengan usaha nafas yang berat, kadang-kadang diaforesis hebat juga. Kemudian tidak naik berat badan sesuai dengan yang seharusnya ya, sesuai dengan kurva WHO. Cyanosis, tachypnea, diaforesis. Kalau sudah agak besar, feeding difficulty-nya masih kelihatan, pasiennya biasanya kurus, susah naik berat badannya, kadang-kadang cyanosis, kalau memang pasiennya ada PJB cyanotik, physical activity nggak mau bermain dengan anak seusianya karena gampang capek. Kemudian kalau begini besar, dia akan semakin gampang capek, gangguan tidur, kadang-kadang kebangun malam-malam karena dia terasa seperti tenggelam, jadi sesek ya. Palpitation, nyeri dada, sinkopi, dan kakinya bengkak atau edem. Ya. Misalnya fisiknya lihat sindromik nggak wajahnya, ini Down syndrome. Nah, Down syndrome ini paling sering terjadi atrioventricular septal defect ya. Biasanya gampang kita harus hati-hati PJB kalau Down syndrome. Lehernya ada ini nggak peningkatan vena jugularis nggak? Ini kalau peningkatan vena jugularis nih biasanya pada dewasa, tapi kalau adolesen kita juga bisa lihat. Kalau JVP-nya meningkat seperti ini, artinya tekanan di atrium kanannya juga besar. Kenapa atrium tekanannya besar? Karena terjadi kongestif ya. Dia gagal jantung ya dan kelebihan cairan. Dadanya gimana? Retraksi ya nih, bentuknya seperti ini, nafasnya sesak. Orang tuanya biasanya ngeh nih. Kenapa bentuk dadanya kalau nafas kok kayaknya maksa banget ya, jadi retraksi ya. SpO2-nya kadang-kadang turun, juga tumbuh kembangnya sangat terganggu. Seringnya malah kadang-kadang orang tua yang mungkin secara pendidikan kurang atau kurang teredukasi itu minimal tahu bahwa berat badan anak itu harusnya naik seberapa. Dan datang ke poli bukan karena anaknya tampak sesak, tidak, tapi karena berat badannya nggak naik-naik gitu. Padahal waktu kita lihat, loh ini sesek banget, kenapa nggak dari dulu dibawa ke sini? Nah, contohnya begitu ya. Nah, kalau abdomen biasanya juga ada hepatomegali atau bahkan asites kalau pada anak yang lebih dewasa, dan kadang-kadang kalau PJB-nya cyanotik menyebabkan jari tabuh atau clubbing finger. Ini kelihatan bengkak-bengkak gini di ujungnya ya, dan kelihatan biru ya. Nah, klasifikasinya kita bisa lihat.
Kelas 1 asimptomatik. Nah, beda-bedanya nih pada usia anaknya ya. Ini berdasarkan PNPK juga. Kelas 2 lebih berat, tapi biasanya masih bisa aktivitas biasa. Cuman sedikit lebih capek aja. Kelas 3 aktivitas biasa pun sudah nggak bisa. Ya, bayinya pun semakin lama semakin cepat nafasnya berkeringat saat minum susu. Kelas 4 jangankan aktivitas, istirahat pun simptomatik. Pasiennya sesak kapanpun. Berarti ini biasanya kelas 4 nih pasiennya masuk ke UGD. Karena sudah sangat sesak, aktivitas nggak bisa, tidur pun terganggu, hanya bisa tidur dengan kondisi setengah duduk. Atau kalau bayi, nangis, terus rewel, terus lemah sekali. Nah, nyusu sedikit sudah nggak bisa. Dan ini hati-hati kalau sudah kelas 4, biasanya gampang jatuh ke dalam shock kardiogenik ya. Nah, ini adalah kriteria ROS yang dimodifikasi atau modified ROS kriteria. Secara pemeriksaan fisik biasanya kita bisa lihat kalau skor 0, takipnunya tidak terlalu banyak, karena pernafasannya masih normal. Kemudian kita lihat berdasarkan respiratory rate juga ya tidak terlalu takipnu. Denyut jantungnya tidak terlalu takikardia. Namun jika sudah +1, kita lihat bahwa takipnunya udah muncul pada saat-saat tertentu, contohnya menyusui, itu sudah mulai retraksi saat menyusui, dengan denyut jantung saat istirahat sudah mulai semakin tinggi, ya. Nah, ini berarti dapat skor +1. Nah, kalau sudah takipnunya sangat sering, pernafasan sudah dyspneu banget, RR-nya udah sangat tinggi, denyut jantungnya juga semakin tinggi, masuknya ke dalam +2. Dan kita skor, maka kita bisa melihat gagal jantungnya masa gagal jantung yang mana. Ini adalah modified ROS kriteria untuk pasien yang bayi ya, terutama ya. Nah, kemudian kalau penyebabnya apa sih? Kalau PJB, kita bicara PJB. Biasanya kalau saat lahir sudah langsung sesak, langsung berat, namanya penyebabnya paling sering diakibatkan karena eh, lesi-lesi obstruktif. Baru lahir sudah sesak hebat. Jangan-jangan munculnya karena lesi obstruktif. Contohnya hypoplasia levar syndrome. Tapi HLHS ini cukup jarang, dia 1% aja dari seluruh PJB. Atau mungkin stenosis aorta kritis atau bahkan koaktasio aorta yang sangat berat. Kalau 1 minggu pertama muncul baru sesak, nah ini jangan-jangan karena PDA-nya mulai menutup. Contohnya TGA atau transposition grade artery. PDA yang sangat besar, ya kayak tadi pasien yang pertama tadi saya tunjukkan itu PDA yang sangat besar. Lebih besar dari ukuran pembuluh darah paru atau cabang pembuluh darah paru. Ya. Atau pada bayi prematur PDA yang nggak terlalu besar juga bisa menimbulkan masalah ya. Atau total APVD dengan obstruksi pulmonary vein, stenosis aorta kritis atau coarctatio aorta kritis. 1-4 minggu baru muncul sesak, biasanya sama coarctatio aorta, VSD besar, PDA besar atau AVSD. Terutama pada bayi yang prematur ya. Pada 4-6 minggu biasanya diakibatkan karena pembuluh darah paru sudah menurun tekanannya sehingga left to right shunt akan semakin deras. Ya, itu terjadi pada left to right shunt yang besar seperti pada VSD, PDA, AVSD yang besar. Semakin besar maka semakin besar kemungkinan diakibatkan karena left to right shunt. Kalau ASD di mana, Dok? ASD jarang simptomatik pada usia yang kecil-kecil begini. Biasanya simptomatiknya pada usia adolescence atau lebih dari usia 20 tahun bahkan. Jadi anak-anak jarang kita bisa menilai ASD, kecuali prematur atau, biasanya Down syndrome. Down syndrome dengan ASD lebih cepat muncul gejalanya karena dia ada banyak kelainan pada paru-parunya. Jadi sering terjadi simptomatik ASD pada usia yang lebih kecil. Oke. Presentasinya kalau yang akut kita bisa lihat, nah ini ada hangat, dingin, kering ya. Kalau dia yang B itu adalah yang hangat dan basah. Basah ini maksudnya paru-parunya sesak atau kakinya bengkak, tapi akarnya masih hangat. Kalau yang C ini yang paling berbahaya, dia sesak, dia ada ronki positif, dia ada kaki bengkak, dia ada edema paru, tapi akralnya dingin dan CRT-nya memanjang, berarti ini perfusinya sudah sangat terganggu. Kalau dingin dan kering ini biasanya karena kurang cairan ya.
Kalau hangat dan kering, biasanya tidak datang ke UGD karena pasiennya biasanya bisa menahan gejala sesak nafasnya. Jadi ini kita harus lihat tanda hipoperfusi dan tanda-tanda kongestinya. Pemeriksaan diagnosis lain, pulse oximetry, laboratorium rutin, chest X-ray, EKG, echo, biomarker jantung kalau perlu, seperti BNP, NT-proBNP, namun ini tidak rutin kita kerjakan. Kalau perlu kita kateterisasi jantung dan angiografi. Pemeriksaan lainnya, kalau kita curiganya dari masalah genetik, kita bisa lakukan pemeriksaan genetik dan screening penyakit metabolik. Kalau perlu CT scan, Holter, MRI, atau biopsi endomiokard. Ya. EKG, bayi dominan jantung kanan, seperti ini. Jadi bedanya kalau dewasa adalah dominan jantung kiri, kalau bayi jantung kanan karena tekanan parunya masih tinggi. Tapi semakin berumur atau semakin tua, biasanya dominansi dari RV akan berubah ke dominansi dari LV karena tekanan aortanya sudah mulai meningkat ya. Ya, ini contohnya. Jadi kalau misalnya ada LVH pada bayi, dijamin itu merupakan suatu yang abnormal. Pasti ada kelainan jantung. Tapi kalau RVH, ya kita harus lihat apakah betul itu kelainan atau mungkin dia RVH yang normal ya. Nah, susahnya EKG pada bayi adalah semua ada persentilnya, semua ada ukuran normalnya. Ini beda sama dewasa. Kalau dewasa bisa pukul rata ya. Sekolah lain kriteria apa itu bisa pukul rata. Kalau bayi itu tergantung usia. Gelombang T positif setelah ini 5-7 hari. Tinggi R di V1 lebih dari 9 persentil atau tinggi dalamnya S di V6 lebih dari 98 persentil berarti ada kelainan yang menunjukkan adanya RVH. Ini contohnya ini R-nya tinggi sekali ya, lebih dari 98 persentil atau S-nya dalamnya lebih dari 98 persentil. Kalau LVH selalu abnormal pada bayi. Ini contoh LVH pada pasien-pasien yang tricuspid atresi. Ini kayak gini gambarannya. LVH berat ya. Nah, bayangkan ini harus dihafal ya. Jangan menghafal ini, saya juga nggak hafal ya. Yang cukup dibawa aja kalau melakukan EKG, kemudian kita lihat, kita mau tahu chamber apa yang membesar, terus nggak punya echo, karena dokter jantungnya mungkin belum bisa kita konsulkan, atau dokter jantung anaknya belum bisa dikonsulkan, EKG membantu sekali untuk menilai apakah terjadi chamber enlargement, menilai iramanya apa. Kita bisa menyingkirkan kemungkinan takikardia atau aritmia pada pasien-pasien bayi kita. Ya, ini cukup membingungkan dan cukup banyak yang harus dihafal. Nah, ronsen membantu. Yang paling dilihat adalah ukuran jantung, perkiraan ukuran jantung, vaskularisasi paru, ada penyakit paru yang menyertai ada apa tidak. Ini adalah pletora ya. Contohnya ini kita lihat terisi cairan di sepertiga lapangan paru yang bagian lateral. Nah, kalau sudah seperti ini pletora banget ya. Nah, atau yang ini gede banget jantungnya, kemudian ada gejala kongestif ya, tampak ada pembuluh darah yang di atas ya, di bagian atas namanya sepalisasi atau kranialisasi. Ini gambaran bahwa ini terjadi kongesti paru pada bayi. Ini adalah contoh dilated kardiomiopati pada bayi. Oke. Ini yang PCB TGA gambarannya egg on string. Ini kayak gambaran telur, kemudian mediastinumnya sempit. Tandanya dengan gambaran vaskularisasi paru yang normal atau mungkin meningkat ya, tergantung ada tidaknya VSD. Total APVD seperti ini, terjadi pelebaran pada mediastinum karena vena cava superiornya juga semakin lebar. Parunya juga terjadi kongestif atau pletora ya. Nah, termasuk gambaran seperti ini. Snowman sign atau figure of eight. TOF saya tidak terlalu banyak bahas karena tidak termasuk dalam gambaran gagal jantung atau absent anomali yang gede banget, ini bisa ball to ball atau box shape heart. Ini gambaran yang spesifik pada PJB tertentu ya. Nah, echo sangat bermanfaat, sangat widely available saat ini. Hampir setiap rumah sakit punya echo dan hampir setiap rumah sakit sekarang di Bali punya, kalau di Bali ya sorry, hampir setiap rumah sakit punya spesialis jantung. Jadi kapanpun bisa dikonsultasikan apakah bisa dilakukan echo pada bayi maupun anak. Yang dievaluasi adalah struktur morfologi jantung, diameter, volume ruang jantung, wall thickness, fungsi sistolik LV, RV, tekanan arteri paru bisa kita perkirakan juga dengan echo. Tapi yang paling penting adalah menyingkirkan penyakit jantung bawaan. Karena kalau ada penyakit jantung bawaan, harus masuk ke dalam apakah kita bisa koreksi atau tidak. Ya, beda kalau pada
Gagal jantung pada dewasa mungkin kalau sudah yang dilated cardiomyopathy itu hanya bergantung obat. Jadi setiap hari minum obat sampai seumur hidup. Sedangkan kalau pada bayi, anak kalau PJB, kalau gagal jantung diakibatkan karena PJB, begitu PJB tersebut dikoreksi, anak tersebut tidak perlu minum obat seumur hidup ya. Dia tidak perlu minum obat seumur hidup. Setelah selesai dikoreksi, mungkin diberikan obat 3-6 bulan, kemudian dievaluasi lagi secara klinis dan eko. Kalau sudah baik ya sudah, nggak usah di obat terus-terusan. Kateterisasi jantung, ini contohnya kita bisa lakukan pada bayi sampai dewasa. Untuk menilai apa? Nggak semua pasien perlu kateterisasi jantung, hanya pada PJB tertentu yang membutuhkan evaluasi ruang tekanan ruang jantung atau evaluasi resistensi vaskuler. Ya, parameter hemodinamik, resistensi vaskular sistemik, resistensi vaskular pulmonal, berapa kardiak output kardiak index, dan flow ratio pada penyakit jantung bawaan tersebut atau left to right shunt itu. Atau kita kadang-kadang juga melakukan angiografi untuk evaluasi intrakardiak dan pembuluh darah. Namun ini sering sudah tidak dipakai lagi karena echo sudah hampir bisa mendeteksi semua jenis PJB tanpa perlu tindakan invasif angiografi ya. Ini contohnya ini PDA. Ini contohnya ini adalah sebuah VSD besar dengan apa namanya? Dengan double outlet right ventricle ya. Ini dilakukan pemeriksaan angiografi. Ya, dan kateterisasi jantung adalah salah satu modalitas untuk kita lakukan tindakan percutaneous atau defect closure misalnya ya pada pasien-pasien gagal jantung dengan PJB. CT scan hanya kalau dari echo kita tidak cukup menilai sesuatu struktur misalnya kayak diameter dari suatu pembuluh darah atau suatu kelainan vaskuler yang tidak bisa dinilai dengan echo. Contoh, ini Alcapa, anomalous left coronary artery from pulmonary artery. Ini kita lihat ya. Dari 3D volume rendering CT scan, ini pembuluh darah left coronary artery itu nggak nyambung dengan aortanya. Ini asalnya bukan dari aorta, jadi asalnya dari pembuluh darah pulmonary artery atau arteri pulmonar. Dan dia membentuk channel yang saling terhubung dengan arteri koroner kanan. Ini bisa lihat nih gambar volume rendering 3D. Ini adalah gambar apa namanya? Gambar 2D-nya ya. Gambar 2D-nya. Kemudian ini adalah gambar 3D pada coarctatio. Coarctatio kadang kita nggak bisa menilai dari echo seberapa berat. Nah, kalau di CT scan jelas banget nih 3D-nya. Kita di sini ada penyempitan di aorta descending pasca distal dari cabang ketiga ya. Ini kita bisa lihat jelas nih. Karena CT scan tidak usah dilakukan pada semua jenisnya, hanya tertentu saja. Ini cardiac MRI ya. Ini kita bisa lihat adanya fibrosis. Tata laksananya gimana? Tata laksananya adalah kita harus evaluasi umum dulu. Pembatasan aktivitas, nutrisi, keseimbangan cairan elektrolit, dan terapi oksigen. Tata laksana farmakoterapi, intervensi non bedah, dan kalau perlu device terapi yang paling susah itu ya device terapi sampai heart transplant. Tapi ini sampai saat ini kita belum bisa melakukan di Indonesia ya. Kemudian kalau tata laksana gizi dan tata laksana cairan, saya kira kalau merawat biasanya kita juga lakukan perawatan bareng dengan teman-teman dari spesialis anak yang kesulitan gizi atau misalnya untuk mengevaluasi seberapa banyak gizi yang diperlukan pada pasien itu. Biasanya ini adalah berdasarkan PNPK, cairan apa yang diperlukan dan berapa kebutuhan basal yang harus diberikan pada bayi tersebut. Ya, sampai dewasa. Kalau dewasa biasanya atau bahkan anak-anak kalau gagal jantung kita bisa lakukan namanya restriksi cairan dan restriksi garam. Nah, kalau pada bayi tidak bisa. Ini kadang kita harus lebih on demand terhadap ASI-nya. Tapi yang penting obatnya, obat yang kita bisa berikan buat pasien tersebut ya. Farmakoterapi. Pertama, kelompok yang kita paling penting kelompok B karena ini masuk ke UGD ya. Ada gejala gagal jantung, kalau ada kita berikan start diuretik dengan furosemid ya. Apakah ada perbaikan? Kalau ada perbaikan, langsung dilakukan terapi dengan ACE inhibitor ataupun langsung diberikan dengan beta blocker.
ya. Apakah dijumpai LV-nya dilatasi ya, setelah dilakukan echo atau ejection fraction-nya turun kurang dari 50%, ya. Kalau tidak, misalnya perbaikan tidak ada, maka kita evaluasi BNP kalau ada BNP. Kalau klinis saja boleh, klinisnya tidak membaik, kemudian BNP-nya kalau dicek ternyata malah meningkat atau fungsi ginjalnya bahkan maksudnya meningkat ini kreatininnya meningkat tapi fungsi ginjalnya menurun ya. Ini masuk ke kelompok C. Kelompok C ternyata sudah terjadi shock di mana perfusi sudah mulai bermasalah. Disitulah kita harus memberikan inotropik ya. Pertimbangkan apa namanya positive pressure ventilation yang non invasif. Kita berikan inotropik seperti dobutamin dan mungkin bisa diberikan vasokonstriktor atau bahkan dopamin misalnya. Nah, kemudian kalau membaik dan diuresisnya perbaikan, winning, masuknya ke kelompok B. Jadi intinya kalau sudah kelompok C adalah kita masukkan ke kelompok B. Kalau sudah kelompok B kita masukkan ke kelompok A. Kelompok B masuk kelompok A dengan menggunakan diuresis, kelompok C masuk kelompok B dengan menggunakan inotropik. Kalau sudah masuk kelompok D, berarti cairannya kurang, kita berikan cairan ya. Seperti itu. Jadi ini adalah tata laksana secara algoritma yang cukup 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 apa ya? Cukup simple, namun mungkin tidak sesimpel itu. Ya, ini hanya baru tata laksana farmakoterapi, ya. Karena kalau penyebabnya PJB kadang-kadang ini nggak mempan kita berikan tata laksana farmakologi saja. Nah, ini menurut salah satu guideline ya, jadi mengatakan bahwa kalau akut heart failure ada yang decompensated, ada yang de novo. De novo itu baru ya. Kalau dia ductus dependent, ini tidak masuk bahasan saya, tapi ini masuknya ke dalam PJB kritis. Ya. Dia harus diberikan infus PGE1. Namun dia kalau akut decompensated, kita harus berikan diuretik, inotrop, vasodilator. Kalau recovery, kita masuk ke dalam etiology based management. Kalau dia congenital heart disease atau PJB, maka harus masuk ke dalam intervention atau surgical correction. Kalau dia bukan PJB, maka tidak bisa dilakukan surgical atau intervensi. Misalnya myokarditis atau kardiomiopati dilakukanlah hanya medical therapy saja. Kalau medical therapy tidak bisa juga, maka kita harus jatuh pada ventricular assist device atau heart transplant. Dan ini yang agak sulit ya. Ya, mudah kalau kardiomiopati pada dewasa itu terus terang lebih mudah diterapi karena kita lebih gampang untuk melakukan obat-obatannya juga sudah jelas, heart treatment-nya juga sudah jelas dan pasien juga apa namanya bisa ngikutin edukasi kita ya. Jadi apa namanya compliance-nya bagus. Nah, kalau bayi kan gimana caranya compliant? Ya, agak sulit. Jadi susah sekali kalau kita dapat pasien kardiomiopati myokarditis pada pasien bayi. Nah, kalau yang ekstrakardiak ya diterapi sesuai dengan apa ekstrakardiak. Anemia ditransfusi, infeksi diberikan, sepsis diberikan antibiotik dan tata laksana sepsis. Ya, mungkin itu bedanya. Oke. Nah, terus bagaimana? Kalau berdasarkan PNPK, kita ada beberapa ya. NIHA ini kalau kita ibaratkan seperti ROS, kelas 4, kelas 3, kelas 2. Kalau yang pertama, treatment harus diberikan pulse diuretik. Diuretik itu harus diberikan untuk simptomatik saja. Tapi dari awal itu semua pasien-pasien yang dengan gejala-gejala LV dilatasi, meskipun dia tidak simptomatik, dia harus mendapatkan terapi ACE inhibitor. Nah, kalau sudah ROS kelas 2 diberikan beta blocker plus minus dengan antagonis aldosteron ya, seperti spironolactone. Ini sebenarnya adalah guideline yang diadaptasi dari guideline dewasa atau ASC biasanya atau PERKI atau asesi AHA. Dan pada bayi dan anak biasanya adalah mengadopsi yang dewasa. Nah, kita lakukan apa namanya data-datanya mengambil dari data dewasa, kemudian diadop ke anak-anak. Ya, ke dewasa seperti ini. Jadi ACE inhibitor atau angiotensin receptor blocker, kemudian beta blocker, kemudian antagonis aldosteron. Dan kalau sudah masuk ke ROS kelas 4 atau NIHA kelas 4 pertimbangan rawat inap, kalau sudah ke intractable heart failure, masuknya ke dalam pemberian inotropik atau mechanical assist device. Ini kalau sudah ke gagal jantung yang intractable. Ini contohnya ya. Ini salah satu algoritma juga. Jadi semua yang keparahan klinisnya tidak terlalu dan remodelingnya tidak terlalu kelihatan,
LV-nya sudah mulai bengkak tapi nggak terlalu simptomatik, juga harus mendapatkan obat-obatan ACE inhibitor. Nah, kalau semakin ke sebelah sini, semakin ke sebelah kanan, ejection fraction semakin jelek, remodeling semakin jelek, harus dapat ACE inhibitor, ARB atau ARNI, ini obat baru, dengan pertimbangkan diberikan mineralocorticoid, reseptor antagonis atau spironolactone, misalnya contoh yang paling banyak ya, atau yang keparahan klinis paling berat juga sama, kita juga berikan obat-obat ini, ACE inhibitor, MRA, beta blocker, ivabradin kalau heart rate-nya masih tinggi, dan diuresis yang rutin. Kalau sudah keparahan klinisnya berat disertai dengan remodeling yang sangat berat, maka evaluasi harus kita diberikan device terapi dan tata laksana yang jauh lebih berat dan jauh lebih intensif ya. Dosis obatnya ini mulai dari furosemid ya, 1 mg per kilogram badan, oral intravenus, captopril, enalapril, kalau beta blocker ya metoprolol, carvedilol, spironolactone, ya. Kalau digoxin ya, hidralazin, nitroprusid, dobutamin, epinefrin, milrinone atau dopamin juga bisa diberikan kalau pasien tersebut shock. Tapi yang perlu diperhatikan di sini kita bisa melihat bahwa pada guideline ini tidak ada digoxin ya. No. Tidak ada digoxin di PNPK, dan di guideline digoxin mana? Digoxin ternyata memang sudah tidak terlalu direkomendasikan lagi pada pasien-pasien dengan ejection fraction yang rendah atau bahkan pasien-pasien yang heart failure pada anak atau bayi, karena tidak mempengaruhi mortalitas, tapi mungkin dia lebih masih berpengaruh terhadap simptom relief pada pasien-pasien yang heart rate-nya sangat tinggi atau pada pasien yang aritmia ya. Tapi kebanyakan guideline sudah tidak memakai lagi digoxin ya. Nah, di sini adanya malah ARB, ACE inhibitor, MRA dan beta blocker. Ini jangan dilupakan nih beta blocker. Ya. Saya kira praktek terbaru kita beta blocker sudah harus masuk ya. Nah, terus bagaimana tata laksana intervensi non bedah? Ini contohnya. Pasien VSD sudah diberikan terapi, gagal jantungnya sudah teratasi. Jangan pernah memberitahu keluarga bahwa masalah sudah beres. Selama lubang itu masih ada, masalah tidak akan pernah beres, ya. Tidak mungkin juga kita berikan obat terus-terusan. Nah, itu kita harus tahu natural history dari masing-masing PJB. Apakah dia menutup sendiri, atau dia harus kita bantu tutup, ataupun kita harus tutup dengan bedah. Ya, itu yang harus membutuhkan pertimbangan ahli, dokter jantung anak, yang perujukan, ya. Ini contohnya, ini dilakukan, ini VSD, ukurannya kurang lebih 8 mm, dilakukan penutupan dengan suatu alat occluder dan tidak ditemukan lagi VSD-nya. Ini contoh ini pada VSD. Dan kasus yang bisa dipasang alat contohnya adalah PDA, ASD, VSD, ruptur aneurysma sindrom valsalva, fistula koroner, AP window, dan lain sebagainya. Kalau yang dilakukan ballooning, itu biasanya pasien AS yang berat pada bayi, atau aortic stenosis, mitral stenosis, atau pulmonary stenosis yang berat. Dan indikasi secara satu persatu tidak akan saya bahas di sini karena akan terlalu panjang, tapi intinya PNPK sudah membahas cukup lengkap tentang masing-masing indikasi kapan sebuah defect itu harus tutup dan apa metodenya ya. Itu contohnya. Ini juga ini contoh ASD ini pada pasien dewasa ya. Ini usia 25 tahun dengan ASD besar nih ya. Kita lihat lubangnya kurang lebih ini 36 mm ditutup dengan occluder dan pasien tidak ada masalah setelah itu. Pasien bisa baik-baik saja, tidak ada gejala failure lagi. Ini adalah contoh PDA yang cukup besar ya. Ini PDA 12 mm pada pasien Down syndrome, bisa ditutup dengan device. Setelah tutup dengan device, PDA-nya tertutup dan pasiennya perbaikan. Ya, ini contohnya pada pasien VSD, ASD, dan PDA. Tata laksana bedah biasanya dikerjakan pada defect yang terlalu besar atau defect yang secara anatomi tidak bisa dikerjakan secara perkutan. Ya, kalau yang bedah yang kompleks kayak ini pasien hypoplastic left heart syndrome, namanya Norwood procedure. Ini dikerjakan pada center yang sangat-sangat mumpuni ya, untuk tindakan bedahnya sangat-sangat bagus. Ya, dilakukan namanya single ventricular repair. Jadi kalau sudah pasien-pasien PJB yang cyanotic yang berat, kadang-kadang jangan setelah dioperasi
operasinya tidak sama dengan jantung kita, jantung normal, enggak. Ini kita buatan manusia, ya, tidak sama dengan buatan Tuhan. Tapi bagaimanapun dokter bedah melakukan yang sebaik-baiknya supaya pasien tersebut bisa beraktivitas selayaknya manusia normal. Selayaknya apa namanya? Bukan penyakit jantung ya. Tapi yang jelas tidak mungkin sama. Sehingga pasien-pasien pasca tindakan bedah biasanya tetap akan harus kontrol teratur ke dokter jantung anak atau dokter jantung untuk mendapatkan terapi secara terus-menerus ya. Ini device terapi yang contohnya ini pada pasien yang ejection fraction-nya rendah, ejection fraction-nya kurang dari 35% dengan mungkin ada AV block-nya juga, atau pasien dengan riwayat terjadi cardiac arrest ya. Itu biasanya bentuknya seperti ini, ada yang di bawah, ada yang di atas di dada dipasang kayak generator listrik yang tujuannya adalah untuk meresinkronisasikan jantung kanan dan jantung kiri. Biasanya kalau QRS-nya semakin lebar itu semakin tidak sinkron jantung kanan jantung kirinya, tapi kalau ada CRT dia bisa menyinkronkan jantung kanan jantung kiri supaya dia berdetak lebih lebih sinkron dan lebih sempurna. Biasanya pada yang ejection fraction kurang 30% dengan gambaran komplit LBBB dengan QRS yang lebih dari 120 milisecond. ICD ini adalah ICD mirip CRT tapi misalnya pada pasien-pasien yang ejection fraction sangat rendah untuk mencegah timbulnya cardiac arrest yang mendadak ya di ICD ya, atau aritmia-aritmia yang bisa bikin sinkop karena aritmia juga ada tempatnya dilakukan pemasangan ICD ya. Ini banyak pada dewasa, kalau pada anak saya belum ada pengalaman terus terang. Mungkin karena jumlahnya juga nggak terlalu banyak pasien yang butuh CRT atau ICD ya. Jadi sebagai take home message, gagal jantung Pak memiliki etiologi yang sangat bervariasi, sangat berbeda dengan dewasa, morbiditas mortalitas tinggi jika tidak ditangani secara tepat, jadi harus perujukan yang cepat juga kepada teman-teman spesialis jantung anak. Anamnesis pemeriksaan fisik EKG ronsen sangat membantu untuk terapi secara awal atau initial treatment. Ekokardiografi harus dikerjakan untuk menentukan diagnosis. Jika tidak bisa, maka data lain diperlukan seperti CT scan, MRI, pemeriksaan laboratorium, dan lain sebagainya. Tata laksana juga sangat bervariasi dan bersifat multidisiplin, memerlukan kolaborasi antar sejawat, spesialis anak, jantung anak, dan udah jantung di vaskes yang memadai. Dan pada gagal jantung akibat penyakit jantung bawaan, maka koreksi defek merupakan tata laksana utama. Dan akibat dari penyakit jantung, misalnya akibat gagal jantung seperti kardiomiopati, maka treatment dengan farmakoterapi merupakan utama. Sambil kita lakukan, jika sudah sampai hal yang berat, atau functional class-nya udah functional class 4, maka device treatment merupakan pilihan. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak.